Jangan kaget ya, Din. Penampilan saya baru, jadi kenapa? Oke. Hmm, apa yang akan kita lakukan hari ini? Em, Oh, belum sebelum, dibuka ternyata. iya belum dibuka tadi, Din. Dina, Hmm, kakak pikir minggu ini bakal cuti loh. minggu Kemarin awal, ini. ya mikirnya gitu. Oh, tadinya sih kayak gitu Kak. Soalnya lagi seminggu ini, wah, pergi-pergi terus Nah dari itu, pagi sampai malam. tapi ya asal-asal kakak ingatkan aja lah ya. Nanti dan ternyata nggak cuti, ye, saya ngajar deh. Ore, ya besok mau pergi lagi. Minggu depan Hari aman, Din. Maksudnya mau kelas minggu depan, tanggal berapa Kak minggu depan? 3. Tanggal, Tanggal 3. sebentar. Tanggal, tanggal, tanggal berapa? 3 Tanggal 3. Januari. Oh, mestinya aman sih Kak. Aman ya? Tanggal Oke. 3 ya. Cuma masih ada kemungkinan bakal pergi-pergi sih. Ya, saya harus Ya, buat sampai tanggal laporan berapa ya? gitu ya. Sampai Jadi, tanggal 4. oh ya. Jadi kalau Oh, ada siswa yang melapor lebih dulu itu, saya sangat berterima kasih. Karena ya ah, laporan ya, saya juga agak gimana gitu ya. Ya, gitulah. ya. Oke, Din. Kakak tambahin poin dulu ya. Hari ini Hmm. kan hadir. Oke. Hari ini Dina akan presentasi. Apakah sudah siap, Apa? Din? Waduh. Enggak sih, enggak wajib ya. Eh, Maksudnya, iya sebenarnya hari ini materinya kakak apa namanya kasih tahu terkait ya udah sama materi presentasi gitu. Dan apa 20 menit terakhir siswa presentasi gitu. Harapannya gitu. Ya, cuman oh, kalau belum jadi proyeknya nggak apa-apa juga sih. It's okay. Maksudnya, kalau nah, kalau di nan, pertemuan selanjutnya gimana, Kak? ya, oh, ini kalau kakak biasanya kasih pilihan ya. Kalau presentasinya nggak saat ini, nanti aja di next level, di graduationnya. Itu nanti jangan Oh, hanya satu project gitu. Harus ya minimal 2 lah ya. Gitu. Karena yang ya, dipresentasikan 2 project. iya, boleh Kak, 3 juga, boleh. yang dipresentasikan 2 project. Oh, Iya, boleh 3 um, juga. Karena kalau satu kayaknya terlalu sedikit deh. Nggak tahu sih tapi ya. sebentar, aku catat dulu. Oke. Aduh, ah Sama hmm, ya itu doang sih ya. Kemarin saya ngajar Dina mulai tanggal berapa ya? berapa tuh? Eh, pas klikernya itu Dina sama siapa? Pas Kan ada apa? pas kliker game yang kartu-kartu Hmm, itu loh. Kartu ya? Kartu-kartu kuning yang diklik-klik itu. Mentor sebelumnya, Kak. Oh ya, itu juga boleh dipresentasiin ya. Itu juga boleh. Oh, Pokoknya eh, 3 project dong. ya, bebas. Maksud 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 Kak itu jangan satu lah gitu ya. Itu rekomendasi. Tapi Oh, kalau mau satu juga nggak apa-apa. Cuman sayang karena aja gitu. graduasi kan. Iya, Oke, gitu sih. aku catat dulu.
Graduasi Dan tanggal berapa, Kak? oh masih lama sih ya. Nggak Bentar apa-apa ya. biar aku kirain waktunya buat Bentar, bentar. persiapan. Dina, ini kalau kalau kita kalau Dina nggak ada ini ya, pemunduran jadwal, reschedule, itu kan kalau aduh salah lagi. 2 bulan lagi kok, Din. Cepet itu, Kak. Bakal Ah, kerasa. Dalam coding ya? iya. Itu pun nanti kita nggak tahu ya. Ini kakak nggak tahu masih teknisnya nanti saat itu kayaknya Januari. Itu udah nanti masuk Januari, Februari. Ya, Februari akhir ya. Kakak nggak tahu Dina itu beneran tepat waktu atau enggak. Karena itu nanti bulan Ramadan. Pasti nggak tahu ya. Nggak tahu sistemnya di Algo gitu. Nggak tahu. Kakak nggak tahu. Jadi ya estimasi 2 bulan lah ya. Tapi kayaknya lebih deh. Nggak tahu sih. Nantilah. Sekitar Februari atau Maret ya, Kak? Iya, sekitar di Februari atau Maret. Februari aja deh. Oke. Em, Iya benar, Februari. oke. Oke. Nah, hari ini kalau Dina nggak presentasi, berarti kakak jelasin teorinya. Kemudian, ya terkait pertanyaan Dina yang kemarin, saya coba selesaikan, tapi aneh programnya nanti ya, lihat ya. Ya, Aneh banget lah. Oke, jadi mungkin kalau teknis Dina udah tahu ya gimana caranya. Cuman saya mau jelasin tahapan-tahapan dalam kalau kita sebagai developer lah ya, secara umum gitu. Jadi ini saya udah rekam kan ya? Oh ya. Jadi ini tahapannya. Yang pertama ya nanti kalau jadi seorang developer itu ada em, apa? eh, mengambil ide. idenya dulu ya, mencari idenya dulu. Biasanya nih dari suatu masalah munculnya. Biasanya sih ya. Untuk kasus apapun itu ya, jual beli dan lain Hmm. sebagainya itu dari suatu masalah. Kemudian direncanakan. Nah, di sini Dina sering pakai apa dalam perencanaan? Buku ya, Em, buku sih kayaknya. oh, kalau untuk sehari-hari gitu, Kak. eh iya deh, kalau untuk sehari-hari ya apa? Kalau untuk merencanakan sesuatu gitu. Iya. Oh, suka pakai papan tulis. Oh ya, yang kecil ya, yang Ini, oh kayak ya, papan tulis gitu. oh kalau kak Cuma ini baru aku hapus. papan di tembok ya kalau kak. Yang Hmm. ditempel di tembok. Oke, kalau dalam IT Dina biasanya pakai apa alatnya kalau seputar IT gitu, mengembangkan atau project lah gitu, jangan project. eh, Sebelumnya sih nggak pernah, Kak. oh Tapi enggak, belum pernah ya, kayak untuk mengembangkan sesuatu. Tapi paling kalau untuk kayak mind mapnya atau bagan-bagannya itu nulis di masih di kertas sih. Kayak oh ya, ya lebih nyaman ya. apa idenya, strukturnya. Oh ya, oke oke, oke oke. Ya, ya ini bebas ya, cuman apa namanya biasanya ini enggak mungkin Dina outlier ya. Kakak juga enggak make yang biasanya sih. Tahu Trello nggak? Hello, Iya, apa itu tuh? itu itu platform buat ini juga perencanaan atau to-do Coba aku list, cari. Microsoft To Do itu bisa juga. Oh, to-do list. Iya, saya Tadi apa nggak pakai Trello. Crealo. It, ya itu juga biasanya apa namanya itu kan nanti kayak dibagi gitulah listnya mau apa. Cuman ya memang sih lebih menurut menurut kakak ya lebih praktis di buku sih ya. Apalagi buku itu apa namanya bisa dibawa kemana-mana gitu. Saya jarang pakai HP, to be honest. Kenapa? Yang muncul krayon. Loh, Tulisannya gimana, Kak? enggak dong. Ini Trello, Trello. Oh,
Kita pakai T, Trealo. Nggak ada A-nya. Trello, double L. Tre, tre, Trello. Hmm, Oh, bentar. Oh, ini. Wow, bagus juga. iya. Boleh. It, itu ya ya nggak tahu sih ya, beda-beda orang ya. Tapi saya menganggapnya itu nggak seru gitu. Jadi ya Hah? bebas sih, tapi Kenapa? cuman ya nggak ada sih ya. Saya lebih sukanya di buku juga dan make Microsoft apa namanya? Apa? Microsoft To-Do Microsoft. List. Iya, To-Do. iya itu aja sih. Oh, Seringnya make itu. sama. Manual. Gitu. Ya, Kalau nggak tahu ya. Tapi ya itu nanti akan diajar ke Dina di Python Pro 2. Itu nanti bakal dipakai lah buat perencanaan. Dan Python Pro 2 saya membebaskan ya nanti mau pakai apa perencanaannya. Karena proyeknya lumayan sih ya. Jadi harus ya semua siswa diajarkan untuk perencanaan dari sisi perencanaan. Setelah itu barulah pengembangan prototipenya ya. hmm, Prototipe itu apa? Pengembangan model atau bahasa ininya ya udah pengembangan gamenya gitu ya, kerangka gamenya gitu. Seperti yang kemarin gitu. Dan nanti di Python Pro 2 ini part yang ya namanya juga kursus coding ya. Ini akan didalami dan ya banyak banget lah nih. Eh, Sampai makanya kan kita part 1, 2, 3 ya ini labirinnya gitu. Nah, kemudian ada istilah perbaikan atau maintenance lah ya. Ini untuk kayak nanti ini lanjutan saya sebenarnya, cuman saat kita kayak over ini namanya apa? Produk kita ke orang lain, kadang-kadang terjadi sesuatu gitu. Sebelum didistribusi ya ini terjadi sesuatu. Nah, itu kita maintenance. Kemudian barulah diuji kalau udah siap. Ini mungkin ke orang terdekat dulu, kemudian setelah fix di sini diuji. Nah, ini profesinya udah beda. Kalau yang ini ya sebenarnya profesinya udah beda. Yang dari sini ke sini itu adalah developer. Kalau yang ini QA tester ya. Jadi ini udah beda. Cuman ada nggak yang dua-duanya? Ada. Saya nggak tahu tapi ya. Kemudian setelah itu ya tugas kita terakhir adalah presentasi untuk menarik ya minat pelanggan kita gitu. Dan disinilah skill komunikasi dibutuhkan, amat sangat dibutuhkan. Gitu. hmm, Din. Ya, jadi hari ini kita akan belajar itu. Kemudian ini terkait mengapa menguji produk IT. Jadi untuk program kita mungkin pengujiannya ya ya udah bisa kita lihat lah ya secara secara ini secara apa namanya? Secara kasat mata gitu karena codingannya juga sampai enggak cuma ratusan baris ya, malah kurang Mas kemarin saya lihat. Nah, nanti kalau udah besar banget itu kita nggak bisa mengembangkan sendiri. Jadi orang tuh punya tugas masing-masing. Makanya nanti saat belajar GitHub kita belajar branch juga sama fork. Itu kita belajar, orang punya tanggung jawab masing-masing dan itu harus diselesaikan. Nah, setelah selesai, itu susah untuk menemukan kesalahan atau sesuatu hal yang membuat gamenya nanti saat dipasarkan, kemudian error, susah saat karena ya kita menganggap sudah aman gitu. Sehingga kita perlu mengujinya kembali gitu. ada Nah, fansnya kayak bug gitu, kayak bug iya, gitu. iya betul. Bug, betul. Oh, Ini bug, periksa debugger. Kemudian sulit untuk memprediksi semua opsi untuk tindakan pengguna dan memprosesnya dalam kode. Betul. Nah, kemudian dalam pengujian itu setidaknya kita punya dua hal ini. Pertama, pengetahuan yang baik tentang bahasa pemrograman. Jadi pengetahuan yang baik itu artinya ya dasarnya itu harus kuat gitu ya. Jadi nanti kenapa perlu menambahkan ini dan itu gitu. Iya, itu kita harus tahu. Kemudian yang kedua kreativitas. Nah, ini untuk semua profesi kayaknya harus ya. Akal dan hmm, kecerdikan. Itu kalau ingin jadi QA tester ya. Jadi hmm. ini dia definisinya penguji.
atau tester itu adalah spesialis yang terlibat dalam pengujian perangkat lunak untuk mengidentifikasi kesalahan dan memperbaikinya. Gitu. Nah, di kasus sebenarnya ada 3 hal yang diuji, yaitu sisi fungsional dari game itu udah aman atau enggak, kemudian apakah tujuannya sudah terpenuhi, kemudian hasilnya apakah seperti yang diharapkan. Dan nanti kayaknya yang saya kembangkan ini sedikit di luar harapan ya. Nanti lihat aja lah. Gitu ya. Dan di Algo jangan lupa ada mind mappingnya. Jadi Dina juga bisa buat di situ supaya nggak pindah-pindah nanti. Misalnya ya untuk kursus ini doang gitu, saya buat mind mappingnya di kursus aja lah. Sekaligus nanti kalau masuk saya lihat itu aja gitu. Nggak perlu bongkar balik buku. Boleh seperti itu. Oke. Oke. Nah, sekarang eh saya coba tes gamenya yang kemarin. Oh, yang Hmm. apa? Yang ku request itu. Iya, yang itu sama. Wow, boleh, boleh. Bentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Ini saya Hmm, harus save dulu. kelihatan, Kak. Bentar. Hmm. Oke, ini dia, Din. Uh, Ini yang part 3 kemarin itu kan yang ini ya. Jadi ini agak salah kemarin, saya harusnya di sini 0 ya. Dan di sini 0. Kemudian ya, itu aja yang salah. Nah, saat dijalankan ini udah lancar ya, aman-aman aja. Jadi kita nggak perlu melakukan banyak hal lah gitu ya. Nah, ini masih aman nih ya. Tapi memang tembakannya itu agak masih nggak ini ya, nggak mengikuti musuhnya. Nanti kita hmm. lihat, hmm, aduh, game over. Ya udah, itu intinya lancar. Sekarang ini yang Dina request kemarin, aduh saya agak pusing. Tapi Maaf lihatlah ya, ini Kak. ya, aman-aman. Ini ya, Tuh, intensive touch. ini, ya udah deh, tetap aja deh ukurannya. Nah, ini tetap saya buatnya tetap, cuman sekarang pelurunya itu agak, nah gitu ya. Dia gerakannya kayak mengikuti musuh gitu. Nah, itu yang saya masih mencari tahu. Mungkin Dina kan gambarannya ya saya paham betul kayaknya. Dina maunya kayak gini kan pelurunya gitu. Gitu kan ya. Gitu Enggak, kan Din enggak. ya. Enggak harus gitu, Kak. Enggak harus. Maksudnya kayak kalau misalkan ditembak dekat dekat musuhnya Oh, terus mengarah dalam ke musuhnya radius udah bener tertentu sih. lah gitu ya. Ya radius tertentu. Oh, oke oke. Tapi coba dekat musuhnya, Nah, Kak. ini nanti ini nanti musuhnya mendekat kemudian dia ini saya solusinya self dot kill. Nanti dia dia Oh, mendekati saya nanti. Nah, itu. eh, oh, Saya ngaturnya musuhnya yang mendekat. iya, dalam Oh, radius 100 apa namanya? Dalam pixel. radius iya 100 pixel dia dia nanti akan ngejar kita. Nanti lihat ya. Tapi ngilang. Nah, nggak tahu nih. Ya, tapi kalau dia terkena temboknya saya pakai self dot kill sih. Nah, itu tuh. Saya nggak tahu itu Oh, mau pakai apa gitu. Cuman saat saya nggak pakai itu sebentar, ini kodenya saya tunjukin. hmm. Oh, ini saya terangin dikit. Ini dia enemy. Nah, mana dia? Jangan kita kill ya. Nah, ini dia. Kita nggak kill. Aneh banget gerakan musuhnya ya. Oh my God. Nah, ini dia.
Saya nggak Ya. make self.kill supaya nggak ini. Saya nggak make ini, nanti lihat gerakannya. Nah, Eh, dia tembus ke dinding. oh, Iya, jadi apa namanya? Saya nggak bisa bergerak kecuali ya itu. Nanti lihat ya. Saya mendekat. Oke, mundur. Nah, kencang banget lagi dia oh, ngejarnya gitu. Cuman tembakan saya juga berfungsi ya. Kalau saya nembak dia kayak bakal menghitung. Cuman saya ngatur tembakannya itu di sini. Apa namanya? Dia saat mengenai dinding dia itu hilang. Nah, ini nih. Ini kode yang mengatur itu. Dan ini kita pakai sedikit tentang apa namanya? Vektor, Din. Tahu kita pakai perhitungan jarak gitu. Jadi di sini hmm, ya dia kan menghitungnya nanti secara vertikal dan horizontal gitu. Kemudian nanti jarak itu kan yang ini nanti. Nah, ini kita pakai dx sama dengan nearest ya ini tinggal dikurangi saja lah ya. Kita intinya pakai itulah ya di sini. ya. Kemudian di sini saya pakai nanti kalau pelurunya bertabrakan sama dinding, tolong di-kill. Maksudnya itu hilang. Dia kembali lah. Nah, ini yang coba saya terapkan di mekanisme ini, saya coba terapkan di musuhnya karena apakah sama? Iya, ternyata dia itu beneran hilang gitu ya, nggak memantul padahal saya sudah setting di sini. Padahal saya sudah Hmm, setting, mana dia nih? Saya sudah setting bahwa nanti kalau kalau ya ini kan ini nanti kalau dia jaraknya kurang dari 200, nah malah saya jaraknya 200 pixel ya. Tolong self.state-nya itu sama dengan chasing. Nah, itu artinya dia oh, mengejar ininya, mengejar saya gitu. mendekat lah. Iya. Kemudian nanti apa namanya? Kalau apa namanya? Statusnya enggak lebih dari ini ya, lebih dari ini mana dia? Sebentar. Nah, ini dia ya. Jadi yang ini elif self.state sama dengan returning. Nah, ini nanti diperiksa lagi jaraknya itu. Apakah nanti kalau udah enggak 200 pixel, tolong kembalikan dia ke posisi awal. Cuman aduh error terus ya. Saya Oh, nggak tahu nggak bukan error sama, bukan error di kodenya, cuman apa namanya? Gerakannya nggak normal. ah, Gerak susah ini nggak sih? Susah gimana cara si musuhnya ngikutin iya, ngikutin itu jalurnya itu, iya belok-belokannya. itu saya aduh gimana dia. Aduh, versi pertamanya itu dia dia kayak sebentar saya tunjukin. Versi pertamanya itu kita coba musuhnya 2 aja deh. Ini coba. Nah, yang ini saat saya coba nggak menerapkan apa namanya? Yang ini logika yang tadi yang ini nih, logika yang mana enemy. Nah, yang ini saya awalnya nggak pakai logika ini. Saya langsung pakai if distance-nya itu kurang dari 100, saya pakai 100 dulu. Maka self.chasing dan lain sebagainya. Dan ini saya skip, saya skip langsung ke bagian yang ini. Ternyata dia bergeraknya itu sumpah kayak nggak bergerak ya. Mana dia? Loh, Maksudnya? ulang bentar. Saya run ulang. Oke. Kayaknya saya membutuhkan waktu lebih dari seminggu deh untuk membuatnya. Nggak apa-apa, Ini Kak. ini Lagi apa liburan juga. namanya? Ini nih. Jadi musuhnya Hmm. itu saat saya buat begitu dia bergeraknya itu di sini doang. Nah, di sini doang gerakannya gini-gini gitu. Gini-gini. Oh, Dan saya nggak tahu loh kenapa. Padahal jaraknya kan sudah saya atur bahwa dia itu akan memantul di titik ini. Di titik hmm. titik tengah lah gitu. Tapi dia bergeraknya di sini gitu. Di sini terus. Saya nggak tahu itu kenapa.
Tapi buat pelurunya dia udah aman sih ya, nggak ada masalah. Tadi pagi saya memikirkan, oh gimana ya caranya saya dapat membuat pelurunya itu begini gitu, kayak rudal gitu, mengejar musuhnya gitu. Sumpah, Oh, saya sampai memikirkan gitu. Kayaknya itu menarik deh gitu. jauh banget Kak. Bentar ya, Mendingan mendingan gimana cara musuhnya ngikutin kita ini tanpa kita gebrak tembok. Ya susah percepat sih dulu. kalau peluru mah. Ini jadi 20 aja deh. Ya udah 10 aja deh. Oke, kita coba run. Nah dia nanti tembus nih. Kalau kita tunggu dia jauh aja lah ya. Nah, aduh, ini Cepet juga terlalu ya. cepet nih. Ayo, Oke, oke. Nah, oke. nice nice. Nah, nanti dia mengikuti nih pelurunya ya. Saya coba di sini. Nah, nah, Oh, itu dia. Udah kayak mengikuti gitu. dia. Nah, sekarang dia yang, nah itu tuh aneh banget. Ya, gitulah Din. Ya, agak-agak Ah, saya masih membutuhkan waktu dan ya kayaknya nanti ya butuh AI deh. Gitu Din. Ya, kalau oke. misalkan aku nggak tahu Kak ini mungkin kedengeran bodoh atau gimana. Tapi Kenapa? kalau misalkan pelurunya di setting cuma boleh kayak visible-nya itu Oh, oh, di iya. area yang green doang, gimana? Oh, maksudnya di area green tuh gimana? Di daerah Di kan itu kan temboknya kayak maksudnya di daerah yang backgroundnya doang. Oh, eng- Jadi dia nggak nggak bisa nembus temboknya. nggak bisa, maksudnya nggak bisa mengenai yang putih-putihnya. Jadi dia bakal jalan yang di area greennya aja. Oh, oh bisa sih bisa. Itu sama aja kayak pemantulan sih. Cuman saya masih mikir gimana caranya. Karena ini objeknya kalau kita buat satu-satu itu apa namanya? Ini bakal kita harus Apa ya? kalau kita buat satu-satu kayak begini, kita harus tahu titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ya Oh, saya tahu, ya, kita tahu titik-titik ini gitu. Kita tahu, cuman nanti kalau kita ingin menambahkan dinding di sini atau di sini mungkin gitu ya, kemudian di sini, pokoknya di random random position lah gitu ya. Nah, kita harus hmm, buat lagi nih. Nah, itu kayaknya nggak fleksibel sehingga kita kayaknya butuh tambahan kelas deh kalau kalau mau membuat seperti itu, gitu. hmm. Oke deh. Ya gitu sih solusinya. Tapi sejauh ini apa ya, labirin tuh ya ini POV saya aja sih ya. Memang apa namanya? Nggak seru ya kalau nggak besar gitu layarnya gitu. Maksudnya itu ya harus diperbesar layarnya, kemudian ya ini rintangannya diperbanyak gitu. Itu kayaknya baru seru deh kalau labirin. Kalau seperti ini masih enggak sih. Gitu deh. Nah, jadi nanti kalau Dina mau menambahkan seperti itu, nanti deh saya kirimin kodenya ini. Cuman yang saya tambahkan itu yang ini ya. Kita hitung jarak. Nah, ini hitung jarak ke hero. Kita menghitungnya tuh dari sisi vertikal, horizontal dan vertikal. Sehingga nanti kan ini ya, radius dihitungnya gitu ya. Nah, gitu. Hmm, Jadi nanti ya seolah-olah ya kayak fisika lah ini. Ini kita pakai konsep itu, kemudian ini kalau jaraknya kurang dari 100 atau maksimal 100 pixel, tolong lakukan pengejaran ya. Kemudian kalau state-nya dalam apa namanya? Kasus pengejaran dan apa jaraknya lebih dari 100, tolong kembali gitu. Nah, gitu. hmm.
Ya, cuman di sininya saya masih bingung, saya harus menambahkan apa ya? Nanti kita coba cari tahu lah. Oke. Nah, sebelum ke sini kita pakai yang dulu aja ya, kalau gitu. Iya, ya. Nah, ini udah clear, Din. Jadi, ya nggak ada masalah kalau ini. Ini udah aman. Oke. Nah, sekarang yang saya ingin, jelaskan adalah saat nanti Dina membuat project itu nggak dalam yang benar-benar project lah ya. Itu nggak dalam satu file ya. Biasanya itu ada banyak file, kemudian yang paling susah itu nanti saat integrasi sama bidang yang lainnya. Jadi ini kalau Dina mungkin ini ya ada 3 bidang biasanya dalam pengembangan itu. Ini yang saya kenal aja ya. Pertama di bagian modelingnya, ini gamenya, kemudian di bagian data, kemudian di bagian tampilan. Nah, ini nanti Itu kode yang kita tulis apa? data. Enggak, ini data user dan lain sebagainya. Apakah dia sudah pernah dan lain sebagainya gitu. Ini kan Oh. the real ininya kan, kita berbicara yang kan kalau Dina misalnya main ML, ya udah Hmm. Dina disuruh masukkan email ataupun dan lain sebagainya itu kan. Nah, Oh, maka benar-benar bikin kayak aplikasinya gitu. iya, itu nanti apa namanya? Profesi kenapa bisa ada profesi QA tester ini? Itu karena memang amat sangat besar yang harus dikoreksi gitu. Jadi kalau kalau developer yang ngoreksi sendiri dia pusing mungkin ya, nggak tahu mungkin bakal nggak jadi developer lagi. Itu, jadi makanya diadain ya dibuatlah profesi ini gitu, yang tugasnya memang mengecek itu. Makanya dia harus paham apa namanya bahasa pemrograman gitu, gitu Din. Hmm. Oke, itu doang yang ingin saya sampaikan. Kemudian terkait presentasi. Hmm. Yang dipersiapkan apa aja, Kak? Perlu PPT nggak? Ah, kalau dari panduannya, dari ya panduan yang dikasih algo ya perlu PPT ya. Ini. Nah, ini perlu PPT nih. Jadi nanti Dina eh, nantilah template-nya ada kok di sini. Cuman di sini dia disampaikan bahwa biasanya ini yang standar ya. Nggak tahu nanti Dina mungkin berimprovisasi dan ya Dina punya pengalaman juga gimana apa yang menjadi suatu hal yang menarik bagi juri lah ya atau orang lain melihat produk saya gitu. Di sini hanyalah standarnya gitu. Pertama sampaikan tujuan proyek itu apa, kemudian ya udah jelaskan solusinya apa, kemudian ungkapkan apa yang masih kurang dan perlu ditingkatkan kalau proyek ini dikembangkan lebih jauh gitu. Nah, ini contohnya kita diberi tugas, wih buset dah ini kita diberi tugas nih. Ya jangan gini juga ya Dim ya. Ini yang ikhlas lah ya. Aduh, bahaya juga. Jangan 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 gini juga lah ya. Ya cuman ya kalau mentok lah ya kita diberi tugas untuk memprogram bla 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 sebagai topik utama, intinya gitulah ya. Jadi nanti Dina sampaikan tujuannya apa, kemudian dari tujuan itu ya Dina mendapatkan mungkin ide bahwa akan memprogram ini dan lain sebagainya. Kemudian jelaskan dari sisi fungsional, nanti saya contohkan gimana di slide apa di apa namanya template presentasinya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat template presentasinya itu Harus pakai yang dari algoritmik ya, Kak? enggak harus. Kemarin ada siswa yang buat sendiri template-nya karena mungkin agak membosankan ya, nggak tahu saya. Bentar ya, mana dia? Hmm. Asain nyicil lah. Oh, wait. Bahaya. Oh, salah.
Hmm. Nah, ini presentasi. Nah, ini dia, Din. Jadi nanti harusnya sih ya, harusnya nih dikumpulin saat ini, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini dia, Din. Presentasi project. Ini template-nya. Ini kakak kirimin. Wait. Nah, kemudian ini dia di sini bilang sebutkan tujuan proyeknya, dijelaskan, kemudian topik utama proyeknya itu apa? Maksudnya apa ya? Topik utamanya itu ya bisa dibilang ini membuat game dan lain sebagainya ya. Kemudian sebut nanti dari sisi fitur khas proyeknya apa yang membedakannya dari game lain. Dan dalam proyek saya menggunakan, nah seperti yang tadi itu, Trello, terus apalah gitu, sebutkan kalau Jelasin perlu. ininya Kak, kayak kelas gitu. Iya, tapi Ya. jangan satu persatu. Nah nanti kakak tunjukin gimana. Kemudian ya terakhir Dina setelah menjelaskan itu demonstrasikan. Demonstrasikan langsung di PS Code-nya. Atau kalau mau taruh video di sini. Boleh. Bebas ya, Oh, bebas jadi itu. nggak harus di play gitu. Iya, nggak harus di play. Nanti bukan maksudnya Dina ngeplay sendiri dulu, kemudian direkam gitu, kemudian taruh di PPT-nya. Oh, Jadi nggak saat hari hanya ngeplay di PS Code-nya gitu. Oke? oke. Nah kemudian ini apa namanya? Ini Dina ungkapkan prospek pengembangan proyek. Ya ini maksudnya apa ya? Mungkin tindak lanjutnya lah ya. Kita jangan berbicara terkait ini dulu ya. Apakah game ini menguntungkan atau tidak? Cuman dari perspektif pribadi aja lah, apa yang kurang dan kalau ada yang ingin mengembangkannya, apa yang harus dikembangkan. Nah, seperti yang kemarin tuh, nanti bisa dicoba untuk mengembangkan pelurunya bisa mengikuti musuh atau musuhnya bisa mengejar apa namanya hero-nya gitu dalam jarak tertentu. Nah, itu bisa tuh, gitu ya. Nah, sekarang di sini nanti di bagian ini, sorry. Nah, ini Dina jelasin per part ya, bukan per baris. Mana ini? Aduh, agak susah nih. Mana dia? Oke, ini nih per apa namanya? Yang perlu, yang penting ya. Per partisi dari kodenya. Per partisi. Contohnya pertama ini perkelasan gitu ya. Saya membuat kelas utama. Ini di screenshot mungkin atau diambil gambar, taruh, kemudian jelaskan gitu. Ini terdiri dari yang bagus menurut saya begitu ya. Tapi nggak tahu nanti Dina improvisasinya gimana. Cuman ini untuk memberikan pemahaman kita ya kalau nanti memang di apa namanya orang yang ingin membeli produknya ya nggak usah ini juga ya ngapain gitu. Cuman dari tuntutan algo kan bener nggak ya siswanya sudah paham atau enggak gitu ya. Hmm. Ya, jadi nanti kalau investor ya mereka nggak bakal paham ini apa ya di skip aja yang ini ya, nggak usah dijelasin juga nggak apa-apa yang ini. Cuman dari algo ya udah ini apa fungsinya, kemudian ya ini saya pikir sama dengan kelas yang satunya. Kemudian sebutkan metodenya. Kemudian setelah itu barulah ke bagian nah ini yang paling penting. Di sini. Ini harus jelaskan ini maksudnya apa. Gitu, Din. Ya. Dan ini juga. Nah, ini dibagi 3 aja jadinya ya. Ini yang kedua tadi, kemudian ini yang ketiga. Nah, mana dia? Ini yang ketiga. Nah, gitu doang, Din. Gimana? Ada yang mau Em, ditanyakan? Dan ini memang apa namanya? Hmm, ya, jangan jangan nanti menjelaskannya itu per baris ya.
Maksudnya itu misalnya nih, nanti kakak kan misalnya taruh gambar yang ini nih, screenshot yang ini di PPT. Ya udah. Nah, fungsi yang ini adalah untuk terkait pergerakan hero-nya. Jadi hero-nya itu nanti kalau bergerak ke kiri, itu kan seolah-olah melawan arah dari sumbu X. Ingat, sumbu X itu kita nggak seperti koordinat biasanya ya, 0,0-nya di Di tengah, tapi di kiri paling pojok ujung. atas ya. Iya. Hmm. Jadi nanti kalau dia ke kiri itu seolah-olah bukan dikurangi, tapi kecepatannya itu melawan sumbu X dengan kecepatan yang sama gitu. Nah, gitu jangan semuanya, jangan time delay 50. Ya, janganlah per baris gitu, Din. Nanti agak Ya lah, agak bisa gimana. berapa jam Kak? Agak Nggak kuat gimana. juga aku. Gitu ya. Dan ya itu doang sih yang kakak ingin sampaikan. Kakak mau nyontohin siswa, tapi kayaknya mau lihat, Din, Boleh, contoh jadi video. referensi aja. Ini sebentar. Dia pakai kemarin. Oh ya, sama kalau Dina mau pakai bahasa Inggris silakan. Kalau enggak juga silakan. Waduh, Iya, ya nggak dulu. maksudnya, ya soalnya di Algo kan sangat membebaskan siswa untuk berekspresi gitulah. Hmm, Kalau iya, jadi kita nggak menutup apa namanya, kebebasan kalian gitu. Python Python start orangnya. bahasa bahasa Mandarin Kak. Oh, boleh, boleh, Eh, boleh. enggak lah, enggak Silakan. lah. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Saya yang nganggung-nganggung nanti di apa maksudnya? Aduh, bentar, Aduh, mana aku juga nggak bisa Kak. Nggak apa-apa. mana project Cuma sih? memastikan aja. Ya, kalau Dina mau silakan aja, nggak apa-apa. Bentar ya. Oke. Kemarin Kak, ya. em, kalau nggak salah kemarin kakak bilang proyek yang dipilih untuk presentasi ada beberapa macam ya. Nggak Hmm. harus game itu kan? Iya, kalau di graduation ya. Ya, memang Mm-mm. beberapa. Dan kalau saran kakak sih, Dina jangan satu project aja. Ya, minimal Karena dua lah. iya minimal 2 kalau bisa ya. Nah ini Din, Buat yang eh, mana? dia membuatnya begini kemarin orangnya. Mana dia nih? Nah, bentar. Dia pakai bahasa Inggris nih. Dia pede banget lah Waduh, orang. Enggak, cuman keramu. apa namanya? Iya kan beda-beda orang ya. Eh, saya lupa Mm. lagi. Bentar ini. Saya lupa share sound. Aduh, bentar ya. Kelihatan? Kelihatan nggak? What is fighting? Nah, ini dia mana nih? Nah, dia Hi, itu my name buat is Joanne Shalmita Wailola, apa namanya? and here I will presentate about the fast clicker game in Python. Template sendiri lah Fast gitu. clicker game in Dengar Python nggak, Din? Hmm, was kedengeran shown Kak? like the illustration Iya. like this. The goal of this is to click the correct card until you reach the certain point of the targeted point. And we use some type of script that we named Pygame. What is Pygame? Pygame is a type of module in Python that can be used to create a Ya, type soalnya of code nanti that yang could di help us graduation in itu Python, bakal such as kayak jadi rectangle, arsip algo pause, gitu, and Din. others. Jadi Now, moving to Hmm. the first step of ya how kalau we bisa recreate the fast clicker modules. ya apa ya? Yang bagus First lah one, gitu ya. we will Tapi initiate the ya module such enggak that the juga sih module ya. needs to be initiated first to connect Hmm. the module with Python, which
we can see it look Gini, like this dia picture. seperti ini Sejam. sampai We importing the Pygame and enggak, changing ini the reason dia why we did dia milih kakak kemarin gini tawari kan, namanya Iya. Joan nanti Oke. kalau mau presentasi di apa namanya hari ini boleh atau enggak kalau mau presentasi H+1 boleh di hari berikutnya setelah kita bertemu lagi atau enggak di graduation boleh, pilih yang mana gitu. Karena saat presentasi hari H juga, maksudnya itu saat tadi pun kan kakak nggak berharap bahwa Dina bakal siap gitu, karena memang kebanyakan proyeknya itu kayak siswa butuh melihat dulu gitu. Dan dia orangnya gitu, ya. Jadi Oh, spontan ya? bukan spontan. Dia seminggu dulu kerjain ini buat pahami. Nah, kemudian H+1 ya, H+1 Oh, iya. Dia nggak mau di graduation. Dia maunya ya satu-satu. Soalnya mungkin maunya dia nanti di graduation satu project aja. Gitu. oh alah. Dia bisa dicicil gitu, Kak. Tergantung tutor sih ya, cuman karena saya pernah mengalami bahwa nggak mungkin lah dalam satu hari bisa selesai proyeknya gitu. Jadi H+1 aja lah gitu. Sorry. Apa, pertemuan Ah, selanjutnya aja lah graduasi gitu. aja. Oh alah. Iya, gitu. Dan kalaupun Jadi nggak apa-apa. nggak jadi misalnya nanti Dina misalnya pertemuan selanjutnya nggak selesai proyeknya gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa kok. Karena apa ya, yang paling wajib untuk dipresentasiin itu nanti yang di akhir ya. Jadi nanti di akhir tuh harus banget lah gitu. Kalaupun Dina nggak bisa harus ditunda tuh Din. Ditunda sampai bisanya kapan? Ah, ya Iya, itu mah pasti lah. Kan penilaian akhir. Sama aja iya, kayak ujian kenaikan kelas kan. iya betul. Kalau ujiannya dilewatin gimana mau naik kelas gitu. Iya, betul Gak banget mungkin Din. nggak bolos, nggak mungkin dihindarin. Ya, betul banget. Dan biasanya Hmm. sih ya presentasi project itu per project itu 10 menit biasanya. Wih, lama juga. Berarti 20 menit dong kalau Oh dua. itu iya, tapi ada kok yang 5 menit, ada. Ada yang 5 menit. Hmm, Cuman maksimal 10 menit. iya maksimal jangan lebih ya. Ya nanti Dina misalnya apa namanya 5 menit bisa tercover semuanya. Silakan, itu lebih bagus gitu. Itu lebih lebih apa namanya? Ya mana yang membuat paling nyaman lah. Cuman jangan dibiasakan sampai lebih 10 menit. Karena Oh iya. iya, itu nanti akan membuat jenuh sih ya. Jenuh. Apalagi nanti kalau Dina misalnya ikut kompetisi coding itu kalau videonya lama, presentasinya aduh, pasti di skip itu. Meskipun ya let's say Dina membuat produk yang begitu bagus gitu. Apa solusi yang sangat solutif lah gitu intinya. Tapi saat Hmm. penyampaiannya itu amat sangat lama, itu pasti bakal di skip sama juri itu. Kemarin kelompok aku 5 menitan, Iya, itu memang jadi rentang normal. nggak kelamaan juga sih. Iya, betul Din. Jadi jangan terlalu lama lah ya. Karena mungkin orang nggak tahu ya, bosen juga mungkin mendengar kita ya. Nah, cuman eh apa namanya? Saya sama tim saya pernah presentasi itu kita latihan sampai berapa kali ya supaya mentoknya itu 10 menit. Mentoknya itu 10 menit. Oh, Itu ada kan satu anak ada kayak gitu. enggak. Kita itu apa namanya? Ada program bangkit namanya. Nanti Dina searching aja. Program bangkit itu kita membuat proyek Hmm. akhir. Nah, proyek akhirnya itu harus dipresentasikan dan kalau lolos ya udah dapat dana berapa ya? Waktu itu kayaknya 50 deh. Ya, untuk Hmm. untuk pengembangan
projectnya ke ini untuk didistribusikan gitu. Dan salah satu penilaiannya itu penyampaiannya singkat tapi tercover semuanya gitu. Gitu, Din. Aku Oke. juga latihan lah pakai timer. Tapi enggak lah ya, kakak enggak apa namanya, wah ini lebih nih, stop nih, enggak gitu juga. Se- Ah, ini ini mah apa namanya, di sini kan area kalian buat belajar ya, jadi kita para tutor juga paham kenapa bisa lebih, kenapa bisa kurang, dan kalaupun nanti misalnya sangat singkat, nah itu yang sangat singkat tuh kadang susah juga ya memperbaikinya. Kalau terlalu cepat dia to the point gitu, itu kayaknya lebih ke masalah komunikasinya kan, presentnya gitu daripada iya materinya. Mungkin materi yang betul. disampaikan intinya benar gitu. Ya jangan sampai Cuma penyampaiannya terlalu aja. maksud kakak nanti ke Dina jangan sampai terlalu pendek dan juga terlalu panjang gitu ya. Enggak, tenang. Aku bisa manjang-manjangin kalimat. Oke, ini saya share dulu terkait kodenya ke Dina. Data scientist. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita coba buat apa namanya, executable file. Kakak pikir hari ini pertemuannya ternyata salah kemarin. Hmm? Executable file itu apa? Eh, File yang bisa dieksekusi, bisa dijalankan tanpa harus pakai Visual Studio Code, gitu ya. Jadi ya itu nanti berguna saat ya udah saya ingin share project saya ke teman saya yang nggak ngerti coding, bisa nggak dia mainkan atau enggak gitu. Apalagi ya Oh, itu buat tester gitu, Kak. iya buat tester gitu. Itu kan apalagi seorang investor itu kan masa harus disuruh buka Visual Studio Code-nya, Pak. Nggak mungkin lah ya. Mereka ya Bukan gitu. pastilah bakal ingin menikmati langsung kan ya. Nggak mungkin dan nggak paham juga Nggak salah sih. kalaupun disuruh ya. Jadi nanti kita pelajari gimana cara membuat file executable namanya ya. Filenya langsung bisa dieksekusi tanpa harus membuka VS Code dulu. Gitu deh. Oke. Boleh. Hmm, Habisnya aku bikin rencana deh. Siap-siap. Alamak, banyak sekali tugasnya. Bismillah. ini enggak kok. Ini saya berkaca lagi dari tujuan utama algoritmik. Ini Hmm? buat playground aja sih ya. Tapi apa namanya? Kalau ada siswa yang serius mungkin ya karir kedepannya mungkin dia pengen mendalami coding gitu. Hmm. Boleh, boleh. Gitu Din ya. Jadi jangan Hmm. dianggap, makanya algoritmik bilang nggak ada PR sebenarnya. Cuman yang ada latihan Hmm. untuk siswa supaya siswanya itu terbiasa dengan coding gitu. PR nggak ada, kita Hmm. nggak nuntut harus diselesaikan PR-nya gitu. Gitu aja Din. Itu udah kakak share semuanya ya. Sama satu lagi. Oke. Sebentar. Oke, ini dia Din. Hmm, Nah, ini dia. Nah, itu aja materi untuk hari ini. Pengujian apa namanya? Pengujian apa namanya? Game sama terkait perancangan presentasi gitu. Oh,
Jadi Dina nanti kalau saran saya jangan di Kopas sih codingnya. Saran tuh ya, saran doang. Bisa Ditulis diikuti ulang bisa. minimal. Iya, supaya nanti kita tahu dan dari situ kita belajar nanti oh ternyata memang apa? Ya kita sadar bahwa untuk biasanya ya untuk proyek yang kecil ini aja biasanya terdapat kesalahan. Apalagi nanti yang besar gitu. Gitu. Iya, kalau misalkan main Kopas terus tahu-taunya pas presentasi dijalanin error kan gawat. Iya, betul sekali ya. Jangan sampai lah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Din? Cukup sih dari kakak itu doang buat hari ini. Sebentar laporan progres ke kakak. Kenapa? Aku laporan progres nanti. Oh iya, iya perlu itu ya. Itu sangat ditunggu. Sama, aduh, saya ini ya kemarin eh saya lupa bagi laporan bulanannya ke Mama. Laporan apa, Kak? Dina nggak perlu tahu sebenarnya. Cuma tiap bulan itu ya Kak ngasih Mama ya buat Oh, laporan hasil belajar Dina yang dicetak sama sistem. oke. Cuman ya saya lupa kemarin dan itu ya saya harus tulis manual lah gitu. Jadi nanti saya niatnya kombinasikan di ini setelahnya. Gitu, Din. Oke. Nanti Dina kalau tanya Mama pasti ada tuh laporan bulanan, report, progress report. Hmm. Oke, Oh iya. udah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Aman, Kak. Aman? Oke, Aman. kalau gitu thank you udah hadir, Din, dan sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Oke, makasih, Kak. Sama-sama.